Bapak pertama kali menginjakan kaki di Mantiga Garut ini feel yang dirasakan. Luar biasa. Satu, Satu. Bapak merasakan panas. Materi itu sebetulnya nggak penting materi. Iya, Tidak terlalu pasti ya, penting, Pak. bukan nggak penting. Karena begini teorinya. At-tariqatu ahammu minal madah. Bahwa sebetulnya metode pembelajaran itu yang lebih penting daripada materi itu sendiri. Tetapi ada yang lebih penting daripada metode itu. Itu apa? Al-mudaris. Gurunya. Gurunya ya, Pak. Gurunya itu lebih penting daripada materi, daripada metode. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah, kali ini kita kedatangan salah satu guru di Mantiga Garut yang mungkin sangat familiar ya. Sering bolak-balik mondar-mandir tentunya. Halo Bapak. Halo Sarah. Ini yang paling sukri ya. Iya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sarah gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak sebelum kita masuk ke topik pembicaraan ya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang belum tahu, yang belum kenal ya, nama saya Fahmi Firdaus Silmi. Saya mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Wow. Selain itu juga ada tugas tambahan Mhm. sebagai Wakabid bidang kesiswaan. Wakabid ya Pak. Bapak boleh nanya ya? Oh, bebas kan kita bebas. Boleh nanya. Aduh, Bapak bagaimana perjalanan Bapak bisa ke Mantiga Garut Wah, ini? biasa itu ya, saya. Jadi kalau lihat Mhm. dari apa namanya geografis itu Iya, Sarah ya, Bapak itu rumahnya di Lembang. di Di Lembang, Lembang, dingin. dingin sekali. Ada di daerah Bandung yang paling utara menuju Mhm. Garut yang paling selatan. Wah, berarti di pelosok bukan di pinggir-pinggir ya. Bapak itu Dari rumahnya ujung ke ujung. di ujung ke ujung, di bawah kaki Gunung Tangkuban Mhm. Perahu. Jadi sekarang di sisi pantai. Waduh, Jadi anak gunung turun ke pantai. sangat sangat pasti perjalanannya jauh. Itu kalau Wow. perjalanan itu bisa Mhm. sampai 6 sampai 8 jam. Wah, Bapak kuat ya pastinya. Siap. Mhm. Demi Mantiga. Oke. Oke. Bapak pertama kali masuk ke Mantiga Garut pada tahun berapa nih? Masuk Mhm. 2020 akhir. 2020 akhir mau 2021 berarti ya, Pak? Berarti Bapak udah hampir Ya, 5 tahunan ya? enggak, Oh, baru baru 3 tahun, baru maju 3 ke 4 tahun lah, maju hmm. ke 4 tahun. Tapi kayak baru setahun. Nggak kerasa. Iya, Saking iya. nyamannya berarti ya, Pak pastinya. Nyaman. Nyaman. Seperti Mhm. Bapak sebagai guru ya, Hmm. pastinya ada kesulitan untuk mengajar. Bapak hal tersulit saat mengajar itu apa coba? Oke. Kalau Bapak kan ngajarnya akidah akhlak. Iya. Akidah akhlak. Kalau secara teori Mhm. itu mudah sekali, Mudah, mudah Pak. sekali. Tetapi yang sulit itu lebih kepada praktek. Iya. Kadang-kadang orang kan tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Tetapi pada praktiknya susah sekali, terutama Mhm. dalam akhlak. Mhm. Jadi PR terbesar guru akidah akhlak, Iya. guru PAI bahkan PR semua guru itu sebetulnya bagaimana kita membereskan akhlak itu. Membereskan Sedangkan akhlaknya. akhlak itu adalah patokan utama dari madrasah. Mhm. Jadi nilai lebihnya madrasah itu ada di akhlak. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya Pak pastinya? Berat sekali di sana. Aduh. Tapi ya dijalani aja, dinikmati aja. Iya. Pasti setiap kesulitan ada solusinya nih Pak ya Pak? Iya boleh dong Pak. Jadi pertama itu Bapak prinsipnya di Al-Quran. Di Al-Quran. Inna ma'al usri yusra, fa Mhm. inna ma'al usri yusra. Bahwa di setiap kesulitan itu Pasti pasti ada ada kemudahan ya Pak. Ya, Bapak lihat misalkan Mhm. mengajarkan akhlak itu cukup susah, Iya. tetapi ternyata setelah dijalani ada banyak kemudahan di dalam hal itu. Tantangan terbesar itu Sarahnya. Apa ya Pak? Sarah perlu tahu di Garut itu, Mhm. Bapak kan akidah ya ada. Iya. Ada banyak aliran sesat. Wah iya Nah, benar ya bahkan Pak. menurut salah satu Mhm. referensi yang Bapak baca, banyak salah satu kabupaten dengan aliran sesat yang paling banyak itu sampai di angka seratusan lebih itu ada di Garut. Di Garut Di ya Garut Pak? banyak sekali. Kalau mungkin survei ya ada prakteknya pasti Garut pusatnya ya pastinya ya Pak. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Aduh. Garut ini indah. Indah sekali. Indah sekali seperti perjalanan Bapak ke sini. Jadi prinsipnya Aduh. kalaupun kita di pesisir, Iya. kita tidak boleh tersingkir. Tersingkir. Aduh Bapak. Dikit dulu tapi kudu gaul.
Bapak pertama kali menginjakan kaki di Mantiga Garut ini feel yang dirasakan. Pil, luar biasa. Satu. Bapak merasakan panas. Dari dingin ke Dingin. panas pasti Bapak harus. Di Lembang itu kurang lebih 16 derajat dingin. Wah, Di sini itu bisa sampai 30 derajat. Kalau lagi panas-panas ya bisa sampai 34 derajat. iya. Tapi cuaca panas, hati harus selalu dingin. Aduh. Betul sekali ya Pak. Iya, iya. Bapak sekarang tinggalnya di sini atau masih di Bandung bolak-balik nih tiap minggu? Sementara ini Sementara Bapak bawa anak dan istri ke sini. alhamdulillah ya Pak. Kalau LDR itu, Iya dong. kalau rindu ini. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu, rindu itu bahasa Arabnya syaukun. Syaukun ya Pak. Syaukun, shin, waw, dan kof. Kalau duri itu syaukun, shin, waw, dan kaf. Nah, artinya apa Sarah? Artinya antara rindu dengan duri itu beda tipis. Iya. Tapi sama-sama nyakitin. Jadinya memutuskan Memutuskan dipenuh untuk pamor. saja. Oke Bapak. Bapak, Bapak kan kalau menanggapi sekarang udah pastinya anak muda sekarang itu Gen Z ya. Sekarang generasi Z. Bapak, kan sebagai Bapak ini guru akidah akhlak dengan menanggapi semua siswa-siswa yang bisa mengakses, Bapak menanggapinya seperti apa nih? Biar gak terlalu kejerumus ke yang buruk. Kadang yang baik dan buruk itu mudah sekali di Oke, zaman sekarang ini ya Pak. oke, I see. Jadi begini Sarah. Gen Z itu kan orang yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Iya. Itu rata-rata siswa kita kan lahir di periode itu. Iya. Gitu ya. Nah, salah satu kriteria atau ciri-ciri mereka itu karakteristiknya itu suka hal-hal yang instan. Bener ya Termasuk Pak. gemar bermedia sosial. Rata-rata, kata Keminfo, Gen Z itu menghabiskan waktu 3 sampai 8 jam bermain media sosial. Tanpa di buku juga hampir dihilangkan ya Pak. Kayaknya. Dan Bapak itu pernah mendapati Mm-mm. ada siswa yang dia itu tidak tidur semalaman Mm. sampai terkena insomnia Waduh, gara-gara terlalu banyak. takut dia bermain sosial media. Nah, Kadang satu hal yang Bapak garis bawahi, peran orang tua di sana. peran orang Peran tua ya orang tua. pastinya. Nah, jadi jangan sampai orang tua terlalu larut membiarkan anaknya bermain media sosial. Walaupun di usia SMA, tentu orang tua harus masuk ke Membatasi sana, ya. membatasi, memberikan apa namanya ya, saran-saran, mengevaluasi, mengawasi, memantau. Takutnya mereka bermain media sosial sampai lupa waktu, dia Iya, tidak iya, Pak. mengerjakan tugas, kemudian tidak sholat. Tapi Nah, itu insya yang Allah, takutnya insya Allah, insya Allah. siswa Mantiga tidak seperti itu. Tapi dikhawatirkan karena karakteristik Gen Z itu seperti itu. Kalau sudah suka kepada sesuatu, Jadi lupa dunia ya Pak. ke dunia. Jadi ingatnya tuh media sosial dan Media scroll terus ya scroll Pak. terus. Jadi Gak kan kerasa waktunya. kalau media sosial itu ada dopaminnya. Jadi kalau kita udah main YouTube, main TikTok, beres satu mainnya scroll lagi. Kalau sekarang main 1 jam, jadi mau 2 jam, jadi mau 3 jam terus main seperti itu, gak ada habisnya. Apalagi game ya Pak. Nah, apalagi game. Makanya Bapak sampai sekarang itu tidak pernah menginstal game di HP. Karena Kecanduan ya Pak. Ya. Sampai mungkin ada yang sindrom ya Pak. Ada yang Kalau sindrom. dilihat-lihat. Bahkan kalau di Jepang itu sekarang ada namanya budaya hikikomori. Hikikomori itu kebiasaan dari remaja-remaja di Jepang yang mereka itu tidak keluar rumah, tidak bermain sosial, mereka cenderung menikmati kesendiriannya di rumah, main HP, main game, bahkan untuk sekedar makan saja itu mereka di kamar. Aduh. Jangan sampai lah kita kayak iya, jangan ya Pak. Harus bersosialisasi juga ya Pak sama dunia. Jadi gak ketinggalan dunia. Jadi kadang-kadang media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Waduh. Jadi LDR juga mungkin emang bagus ya didengarkan, ada yang positif, ada juga yang negatifnya. Mungkin kalau anak-anak yang gak bisa memanage pasti banyaknya keburukan gitu ya Pak. Gak bisa memanage, terus terjerumus sindrom bahkan sampai hal yang kejadian. Semoga jangan ya Pak pastinya. Bapak menanggapi sekarang ini Bapak sebagai guru ya? Oke. Kan pasti anak-anak di kelas ini tuh pengen, Bapak ayo main dong di pakai ini apa aplikasi kayak gitu ya. Bapak menanggapinya seperti apa nih biar seru di kelasnya tuh. Jadi gini Sarah ya. Gimana Bapak nih Pak? ada sebuah apa namanya ya kutipan Kutipan sekali ya bahwa teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru.
Mm-mm. Itu mutlak, Iya tidak bisa pastinya menggantikan Pak. guru. Tetapi guru yang tidak menguasai Mm. teknologi, mereka akan digantikan oleh guru yang menguasai teknologi. Wow. Jadi dari sini Bapak juga bukan gadget Iya, gitu ya, bukan tapi gadget. Kita tapi harus bisa. tapi kita juga coba cari-cari Iya. metode pembelajaran Mm-mm. yang baik, yang ada teknologi Mm-mm. desainnya. Karena kenapa? Materi itu sebetulnya nggak penting materi. Iya Tidak terlalu pastinya penting, Pak. bukan nggak penting. Karena Mm. begini teorinya. At-tariqatu ahammu minal madah. Bahwa sebetulnya metode pembelajaran itu yang lebih penting daripada materi itu sendiri. Tetapi ada yang lebih penting daripada metode itu. Itu apa? Al-mudaris. Gurunya. Gurunya ya Pak. Gurunya itu lebih penting daripada materi, daripada metode. Coba sekarang ingat. Iya. Betapa banyak pelajaran yang penting Mm-mm. yang di UN kan kalau dulu, Iya betul tetapi Pak. karena gurunya tidak menyenangkan, anak-anak kehilangan feel untuk Iya. belajar. Gurunya penting, tetapi ada yang lebih penting dari gurunya itu apa? Ruhul mudaris. Ruh gurunya itu. Jadi metode penting, materi penting, guru penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah ruh Ruh. mudaris. Mm. Kalau gak ada ruh, gak Nggak. worth it lah kalau Mm-mm. kata Bapak. Aduh bener ini Bapak ini. Tahu Oh, pisang, sana tahu pisang. iya pisang ada. Tahu pisang. Heeh. Pisang itu, kalau kita tahu filosofi pisang, Yang gimana pisang tuh? itu kalau kita lihat itu kan Heeh. buahnya kuning ya, Iya betul. cerah. Kalau Tapi mateng ya Pak. coklat pisang itu kalau Mm-mm. kita Mm-mm. kupas ya, semua kulitnya kita buang. Iya. Nah, lihat pisangnya bagaimana. Yang putihnya itu jadi apa? Jadi hitam. Jadi hitam. Mm-mm. Kulitnya jadi apa? Kulitnya juga jadi hitam. Jadi hitam. Seperti itu jiwa manusia itu. Hmm. Jadi kalau ruhnya diambil, Ya. pisangnya diambil, kulitnya juga akan sama membusuk. Waduh. Maka guru itu yang paling penting ruhnya, Ruhnya. materinya, metodenya, dan kalau bisa ya sekarang Bapak juga belajar Ya. ya sekarang masukin mulai ada Aplikasi ya ya. Canva, Waduh. Excel, Modok, ya masih belajar Bapak gitu. Iya Tapi ya siap Bapak Pak. harus bisa Mm-mm. mengimbangi anak-anak gadget yang luar biasa. Iya. Kadang-kadang Bapak, ini gimana ya cara buka Instagram? Mereka yang ngajarin. Dengan sangat anak-anak ini harus kita imbangin gitu ya pastinya. Tapi tidak lupa juga Bapak pastinya memasukkan ya metode lama biar anak-anak juga ya oh tahu nih gini ya Pak. Jadi Mm-mm. kadang-kadang dalam mengajar itu ada hal-hal yang perlu modern, Mm-mm. ya kekinian, tapi ada juga hal-hal yang perlu konservatif Iya. begitu. Seperti misal menyapa, Mm-mm, ya kan, pastinya. menanyakan kabar, kemudian sedikit mencatat, itu juga perlu ada. Walaupun sekarang ada HP kan, Mm-mm. gampang lah sekarang mau screenshot gitu Iya ya. iya. Tapi kalau salah jujur kan, sekarang dapat informasi penting, kita screenshot dibuka nggak? Enggak. Aduh, Bapak benar. Bapak kalau menanggapi anak Gen Z sekarang susah banget ya literasinya ya Pak. Aduh, Ya, itu agak kalau kurang. Hah. kalau Bapak dulu gitu, ya, Bapak Mm-mm. dulu itu bukan sombong ini. Iya. Bapak itu di rumah punya Mm-mm. perpustakaan pribadi. Iya Pak. Koleksinya sampai 1000. Wow. Sampai 1000. Bapak itu dulu awal pertama kali ke Pamengpeuk itu pindah. Bapak itu bawa dua kontainer buku itu. Iya, aduh. Akhirnya di apa namanya? Isinya. Sama istri Bapak disortir. Aduh. Kenapa? Karena sesepi apapun Mm-mm. hidup kita, kemudian sendiri atau dimanapun, kalau ada buku, Bapak merasa cukup begitu ya. Ada apa ya? Pil ada yang nemenin gitu ya. Bapak berharap Mm-mm. gitu ya. Kalau generasi sekarang itu mulai suka membaca. Mm-mm. Kan dalam Al-Quran juga kan Iqra, baca Ikra itu yang baca ya. pertama. Terus perlu kita ketahui bahwa negara yang paling bahagia itu apa kata siapa apa aja coba Negara yang paling bahagia bahagia indeks ketik kebahagiaannya negara apa aja negara mana negara coba Korea Korea apalagi pastinya ya Pak. pasti Korea Negara apalagi maju Singapura ya Pak pasti. Terus pasti Amerika ya. Amerika Agak jadi jauh ya Pak. antaranya Mesir udah nah, mulai ya Pak. udah mulai. Nah, tapi sebetulnya ada negara-negara yang indeks kebahagiaannya itu lebih dari negara itu. Wow. Itu Negara apa Pak? pertama ada Finlandia, Wow. 2 Islandia, 3 ada Swiss, 4 Kanada, ya, 5 Bapak berharap sih Indonesia dulu. Amin. Nah, Di tahun selanjutnya ya Pak. ternyata dari 5 negara yang paling bahagia tersebut, salah satu kesamaan dari mereka semua itu kenapa bisa bahagia? Kenapa? Tingkat literasinya tinggi negara tersebut. Tinggi ya, Pak? Jadi kalau kita banyak membaca, Mm-mm. kita banyak membuka dunia, semakin kita wawasan kita luas, semakin
apa namanya, Bapak merasakan kalau kita membaca itu ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau kita sudah bisa menamatkan buku. Mm-mm. Makanya sekarang itu, bukan sekarang sih ya, dari dulu itu ada gerakan namanya literasi di Mm-mm. madrasah itu. Ada pojok baca, kemudian ada Selasa berseri membaca, ada gumelis, Bapak itu dulu nggak Aduh. gumelis ya, guru menulis. Ah, Ya. Kenapa kalau kita membaca, mm-mm. kemudian setelah itu ada baiknya ditulis. Iya, Karena kalau kata Pramudia Anantatur itu apa? Menulis itu kita belajar mengabadikan diri kita. jurnal ya Pak pastinya. Jurnal. Sama juga Bapak dengar-dengar suka nulis-nulis puisi ya? Aduh, jadi malu. Kadang Pak. Iya, Mantap. Oh, dukungan, so. amin. Aduh, Bapak kan udah nih ya. Kesan pesan Bapak buat murid pastinya ada ya Pak, agar guru itu tak murid itu tahu pesan buat murid dari guru biar si gurunya saling pengertian, muridnya juga mengerti. Jadi menanggapinya itu saling kita ya. Nah, Bapak boleh dong kasih kesan dan pesan ke murid sebagai guru. Oke, sama Mm-mm. ya untuk seluruh muridku di mana saja Iya. kalian berada. Kalian itu anak-anak yang cerdas, Mm-mm. yang luar biasa. Kadang-kadang, Sarah, ada anak yang tidak suka olahraga. Mm-mm. Di pelajaran olahraganya dia nilainya rendah, tapi di pelajaran matematika dia itu luar biasa. Wow. Kemudian, kadang-kadang dia membacanya itu di bahasa Mm-mm. Indonesia, puisinya Mm-mm. bagus, kemudian ya, dia menulisnya bagus. Tapi kadang-kadang kalau disuruh matematika, Aduh, agak susah. iya Jadi benar Bapak Pak. meyakini Mm-mm. bahwa setiap anak itu Allah takdirkan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tinggal kalian cari kecerdasan kalian ada di mana, asah gitu. Apakah itu di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang apa namanya, tarik suara, Mm-mm. ini literasi, kemudian di sains, apapun itu kembangkan yang menjadi apa namanya potensi kita. Potensi diri. Nah, kemudian jangan lupa untuk apa ya, senantiasa menghormati guru. Iya. Itu yang paling penting, Sas. Yang paling penting itu. Karena begini, kalau murid itu mulai tidak bisa menghormati Mm-mm. guru, pertama dia itu akan kehilangan Keberkahan ilmu ya Pak keberkahan pastinya. ilmunya. Ilmunya tidak akan berkah. Kemudian fakir akhir hayatuhu. Di Mm. akhir hidupnya dia itu akan menjadi orang Fakir. yang fakir. Kemudian qila lisanhu, lisannya Mm-mm. itu akan keluar. Betapa banyak saya Bapak kenal Mm-mm. orang-orang yang ketika sekolah itu ranking 1, Mm-mm. IPK-nya tinggi, bahkan cum laude. Wah, Tetapi maaf, iya. ketika dia bekerja, dia tidak mendapatkan pekerjaan yang ya katakanlah Mm-mm. mapan begitu. Mm-mm. Setelah diteliti beberapa orang ini, wah ternyata kehilangan keberkahan. Bapak, Iya. ini Bapak ada satu kisah. Nah, gimana Teman tuh Bapak Bapak itu cerita? ketika di SMA itu dia Mm-mm. orang biasa, kemudian nilainya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Tetapi dia bisa jadi kerja di penerbangan, Wow. mau jadi pilot. Eh, Bapak lihat, sangat dia luar itu biasa ya Bapak. satu, Nah, tidak pernah tidak menghormati gurunya. Dua, salim, cium tangan. mm-mm. Yang ketiga, kepada orang tua, hormat, gak pernah bohong. Nah, jadi, kepada anak-anak, kembangkan potensi, jangan lupa untuk senantiasa hormat dan takdim kepada orang tua dan guru. Ya Nah, pastinya yang utama hormat. Hormati dulu ya guys. Di madrasah ini kita belajar bersama-sama ya Pak kita pastinya. belajar. Mm-mm. Tidak selalu misalkan Bapak sebagai guru yang lebih tahu, mungkin hanya saja sebagai orang yang lebih dulu Ah, dilahirkan. betul Pak. Dengan adanya kemajuan teknologi ini kan kadang-kadang Iya. Sarah bisa lebih dulu tahu daripada Bapak. Ah, ah, Mudah mengakses ah. apa materi dengan lebih cepat dengan Mm-mm. teknologi ini. Bapak kadang-kadang ketinggalan. Aduh, tapi kita juga harus reminder ya mungkin ya Bapak sebagai guru ya Jadi ke kalau anak-anaknya. ke guru-guru ya kalau bisa satu mungkin Mm-mm. dalam mengajar itu pakai hati yang Pakai tadi itu ya, hati. ulul mudaris. Tapi Bapak Mm-mm. melihat bahwa insya Allah seluruh Semua ya guru di Mantiga ini mengajar pakai hati pasti. Aduh, Kalau nggak pakai hati Bapak gak bakal nyaman ya Pak pastinya. makanya Aduh, bener Pak. Soalnya saya juga awal masuk, ini bakal nyaman gak ya? Ternyata dicoba dan ternyata bener nyamannya itu susah dilupain pastinya. Aduh, bisa dilupain karena ada yang ini. ada yang aduh, enggak, kayaknya emang udah feel-nya seru aja sama gurunya. Seru-seru soalnya Pak. Oke, mantap. Guru Mantiga itu enggak terlalu modern, tapi mereka mengimbangi kita. Dan mungkin kalau disebut saya juga anak Kencet dan saya merasakan bahwa emang guru-guru di Mantiga Garut ini sangat luar biasa. Oh, tepuk tangan dong untuk guru Mas.
bikin nyaman pastinya. Sebelum nyaman kan mungkin kalau emang teman-teman yang di luar sana belum kenal, maka kenalan dulu nih sama Mantiga Garut. Harus ya, Pak? Iya, Kenal maka tak harus. Bukan tak sayang ya, Pak, kayaknya. Aduh, Bapak. Bapak, kan kalau dipikir-pikir perjalanan Bapak jauh banget nih. Bapak gak ada niatan nih buat pasti punya planning ke depannya ya Pak buat Mantiga Garut. Boleh nih di-spill gak apa planningnya? Kan Baik. purpose ini udah terwujud ya Pak pastinya. Alhamdulillah. kita Mm-mm. lihat ya, Mm-mm. di rencana pengembangan Mantiga Garut itu dibuat oleh kepala madrasah, Mm-mm. kepala TU ya. Rencananya setelah kita punya SBSN ini, Ya. ini SBSN pertama loh di Garut Selatan. Iya bener banget. Sampai 3 tingkat. 3 tingkat, Aduh. punya puluhan Mm-mm. ruangan, difasilitasi dengan AC yang luar biasa, koleksi buku yang ya Mm-mm. insya Allah sebentar lagi kita akan memantapkan koleksi buku Iya. ini ya. Nah, kalau Bapak lihat secara sekilas itu Ya. bocoran gitu, Bocoran nih. Aduh. Biasanya suka Kita dapat bocorannya. kalau ujian suka kisi-kisi ya. Iya benar, ini kisi-kisi Ini sekolah. kisi-kisi pengembangan Mm-mm. Mantiga Garut dapat bocoran dari kepala TU ya. Bapak spill sedikit ya. Wah, Boleh ya. izin Pak Kaul ya. Mudah-mudahan ke depan Mm. rencananya kita ingin membuat apa namanya ruangan khusus untuk ekskul. Mm-mm. Kemudian kita kan lapangan kemarin baru di apa namanya baru Diperbesar ya Pak. diperbaharui dan diperbesar. Itu rencana kita gunakan untuk lapangan futsal. Mm. Gitu. Nah, setelah melengkapi dari ruangan-ruangan ekskul, lapangan diperbaharui, sarana prasarana lain juga kita akan lengkapi. Mm. Misal kita buku-buku ini kita akan perbaharui, perbanyak buku digital. Selain Wow. buku digital juga tentu kita perlu buku-buku Mm-mm. berbasis teks begitu ya. Kemudian selain itu ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti misalkan kita ingin ada apa ya semacam coffee shop gitu. Wow, sangat sangat menarik nih Pak. Mudah-mudahan nanti Iya. Kaur akan membuatkan semacam apa ya taman sebetulnya Taman sudah ada nih Pak. tapi mungkin mudah-mudahan ke depan Mm. ada yang Lebih luas. kumpul di Iya, sana. benar. Bapak, saya sangat mengapres nih. Kalau sebenarnya kan kalau permasalahan dengan Bapak ini kan perpustakaan itu tempat membaca ya. Oke, oke. Ini Bapak tadi kesepil nih teknologi ya dengan pasti bikin aplikasi ya Bapak. Bapak kepikiran sampai sana kok bisa? Nah, kalau kita nggak mengimbangi, Bener ya Pak. kita akan ketinggalan. Waduh, Makanya sekarang coba kalau saran SPP kita sudah online. Tinggal online. masukin NIS yang kita tahu berapa Iya isian betul Pak. apa yang belum dibayar. Kemudian kita pinjam buku juga Mm-mm. online. Iya Sekarang betul kita Pak. surat-surat itu sudah online. Iya. Maka nanti kalau misalkan Sarah mau Ah. legalisir ijazah atau apa segala macam, nggak perlu datang ke sekolah. Nggak Cukup perlu ya Pak. nanti klik www.mantigarut.sch.id. Di Wow. sana itu kita ada PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, misalkan legalisir, kemudian kita bisa juga kasih kritik dan saran di sana. Kemudian PPDB online, bahkan ujian itu kita sebelum yang lain online, kita sudah online duluan. Wow. Aplikasinya itu kita buat sendiri loh. Waduh, sangat hebat ya. Itu dibuat oleh Pak Guru ya, dari Pak Okto. Dibuat dari apa namanya oleh tim ya, Ah. IT itu kalau dulu guru itu analisis soal kan harus ngomong satu-satu. Sekarang itu begitu mengerjakan soal, nilainya langsung keluar, analisisnya langsung keluar. Jadi Bapak bisa tahu siapa yang nyontek, mana soal yang sulit, mana soal yang mudah, mana soal yang pakai karena teknologi. Wow. Jadi dari sana Mantiga Garut memandang teknologi ini harus kita kejar. Wow. Apalagi salah satu visi dari Kementerian Agama itu adalah memperkuat apa namanya ya Digital ya Pak. Biar keimbangin ya sama anak-anaknya. Soalnya apa coba Pak? Ulangan saya itu seru banget. Teng nong. Seru ya Pak. Jadi sekolah-sekolah bukan kita memfollow orang lain tapi sekolah lain memfollow kita ya. Aduh kayaknya. OSIS sekarang udah berapa follower IG-nya? Waduh udah ribuan kayaknya. Mau hampir kayaknya mate kayaknya. Oh. Nanti mah langsung teh. Aduh. Udah ada yang endorse. Kayaknya sebentar lagi nih. Aduh Bapak, seru sekali ya Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu Bapak yang sangat sibuk sekali. Ya, sesudah ulangan ini Pak. Aduh.
Terima kasih juga buat Bapak udah memotivasi yang lainnya juga. Oke, Bapak, mungkin sekian dulu ya. Oke. Kita berbincang-bincang lagi di episode selanjutnya dengan Bapak ya, pastinya. Oke, buat teman-teman yang di rumah juga, makasih sudah stay tune di video kali ini. Masih. Dan terus share ke teman-temannya, tekan tombol subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya kalian mau guru siapa dan mungkin kalian mau host yang baru. Aduh, bentar lagi akan ada banyak narasumber ya Pak di sini. Dan stay tune tentunya kembali lagi bersama saya Sarah Fauzia Hamzah di podcast Man 3 Garut selanjutnya. Dadah. Bersama podcast Man 3 Garut, ngobrol asyik, curhat sana sini, membahas masalah masa kini, menggali setiap potensi.